Halo semua, pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan option menu di Android. Saya akan mulai membuat project dari awal. Ini saya lagi buka Android Studio-nya. Nah, ini lagi loading Android Studio. Saya akan coba buat new project dari awal. Jadi saya klik new project. Di sini ada banyak sekali template, ada basic, ada bottom, navigation, ada empty. Saya coba pilih yang empty. Yang UTS harusnya menggunakan empty ya, bukan template yang lain. Kita akan menggunakan empty, kemudian kita pilih next. Selanjutnya nama aplikasinya kita beri nama saja, misalnya adalah hari ini kan kita belajar tentang option menu. Jadi kita mungkin buat namanya adalah option menu example. Ya. Saya buat option menu example, contoh penggunaan option menu. Nama package-nya bebas ya, tidak ditentukan. Jangan lupa save location-nya, letakkan dia yang di tempat biasa kalian tambahkan. Kemudian Java, bahasa pemrogramannya adalah Java, bukan Kotlin ya. Kemudian minimum SDK-nya biarkan saja, ambil API 21. Kemudian yang ini nggak perlu dicentang, ada di supportnya, ya biarkan saja. Oke, kemudian saya langsung klik finish. Nah, ini langsung dibuatkan new project ya, berdasarkan template yang kita pilih. Seperti biasa, ini menunggu beberapa resource yang perlu di-download. Ini Gradle buildingnya sedang berjalan, bisa dilihat di bagian kanan bawah. Itu masih proses Gradle building. Bisa diklik untuk melihat progresnya sudah sampai mana. Ini masih download import beberapa building model yang diperlukan ya. Ini sangat berpengaruh dengan koneksi internet. Kalau koneksi internetnya lagi slow, maka dia mungkin lebih lama. Nah, ini udah selesai ya. Oke, tahu selesainya dari mana? Karena tidak ada lagi progress dialog, progress bar yang ada di bawah sini ya. Progress bar yang udah nggak ada lagi, artinya udah selesai. Oke. Kemudian di sini ada main activity.java sama activity main XML. Dua ini pasti ditampilkan ketika kita membuat new project. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara penggunaan option menu. Kalau begitu kita ke bagian activity main dulu. Activity main ini kalau kita klik mode code, mode split, nah ini kelihatan semua desainnya. Hello World, kita akan tambahkan option menu tepat di bagian atas. Cara menambahkannya bagaimana? Cara menambahkannya adalah kita harus menuju ke bagian res. Res itu adalah singkatan dari resource. Res, kemudian di sini ada layout, ada map, ada values, ada drawable. Option menu itu sebetulnya ada di layout. Ya. Tapi sebetulnya sejak Android versi berapa saya lupa, itu udah bisa ya. Jadi harus ada satu lagi namanya adalah menu. Jadi kita klik kanan di res, kemudian pilih new, kemudian pilih Android Resource Directory. Oke, kelihatan nggak di sini? Jelas nggak kelihatannya? Jelas, Pak. Oke, jadi saya klik kanan tadi di res, kemudian pilih new, kemudian pilih Android Resource Directory. Oke. Ini ada nama menunya. Resource tab-nya coba dipilih ke menu. Karena option menu itu adalah bagian dari menu. Kemudian di directory name-nya biarkan saja namanya adalah menu. Jadi ini menu, ini juga menu. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah nanti terbuatkan satu folder, satu directory, namanya adalah menu. Nah, dari menu ini kita klik kanan lagi, folder menunya, kemudian pilih new, kemudian pilih menu resource file. Menu resource file, kemudian nama file name-nya. Jadi kita bisa beri namanya adalah menu underscore main. Menu underscore main. Artinya menu ini akan ada di activity main, ya, menu main.
pastikan untuk nama XML tidak boleh menggunakan huruf besar. Jadi seperti ini, saya buat menu. Seperti ini. Kalau kita awali dengan huruf besar, maka timbul pesan warna merah tepat di bagian bawah bahwa tidak boleh diawali dengan huruf besar. Dan juga nggak bisa klik OK nih. Tombol OK-nya dikena disable, mati, nggak bisa klik OK. Karena penamanya salah. Ya. Nah, ini ada keterangan bahwa nama resource wajib paling tidak terdiri dari lowercase, huruf kecil, dan 0 sampai 9 angka atau underscore. Kalau bukan ini, maka tidak diterima penamaannya. Jadi nggak bisa sembarangan juga penamanya. Penamanya harus huruf kecil, 0 sampai 9, atau underscore. Jadi ini menu main. Kalau saya pakai spasi nggak bisa juga ya, karena udah dijelaskan di sini bahwa yang diperbolehkan adalah karakter huruf kecil, 0 sampai 9, dan underscore. Jadi saya buat begini saja. Jadi kalau memang nggak bisa spasi, pakai underscore saja ya. Menu underscore main, kemudian saya klik OK, langsung dibuatkan satu XML menu. Di sini namanya adalah menu underscore main, sesuai nama yang kita beri tadi ya. Oke. Ini sekarang layoutnya bukan activity main XML lagi, tapi layoutnya adalah menu underscore main. Terlihat ya? Nah, di sini ada banyak item-item yang bisa kita berikan ya. Kita pakai yang standar saja. Jadi saya coba ke bagian kode. Nah, ini bagian kode ya. Nah, di bagian code ini adalah script main menu main XML. Dan di sini kita sudah dibuat ada root menu, sudah dibuatkan. Kita tinggal menambahkan saja item. Jadi di sini kita buat item, tutup, ya, atau item. Saya Ctrl Z dulu, item, enter. Kemudian di sini ada ID. ID-nya apa? Kita beri. ID-nya adalah misalnya saya buat action misalnya action order misalnya ya. Saya buat seperti ini. Kemudian selain itu kita harus buat title-nya juga. Title-nya misalnya apa? Title-nya adalah order. Oke. Kemudian kalau untuk merapikan tinggal Ctrl A, tekan Ctrl Alt L. Ya. Merapikan coding Ctrl A, Ctrl Alt L. Kemudian ini kita slash saja, jadi tutup untuk mempersingkat saja. Ini udah kelihatannya muncul di bagian sisi kanan. Ini adalah option menu. Nah, lihat ada tombol titik 3 di sini. Pas kita klik nanti muncul opsi menu apa saja. Di sini baru saja kita tambahkan satu, namanya adalah order. Oke. Kemudian ada apa lagi? Bisa kita tambahkan order in kategori. Order in kategori ini adalah urutan menu itu berada di paling atas, di bawah, atau di tengah-tengah ya. Order in kategori ini misalnya saya buat satu, berarti dia urutan pertama. Kemudian saya buat lagi opsi yang kedua, item, ID, pastikan ada ID setiap item menunya. Jadi saya buat action, namanya adalah action action setting. Kemudian title-nya setting. Kemudian order in kategori juga, misalnya order in kategorinya saya buat dua. Nah, perhatikan kalau saya ubah-ubah, misalnya yang ini kan order. Ini udah urutan order setting, misalnya saya ubah ini jadi 10. Yang terjadi adalah urutannya berubah. Order tidak lagi yang pertama, karena kategorinya
kategori ID-nya kita beri angka 10. Sedangkan yang setting itu angka 2. Berarti 2 sama 10 berarti 2 dulu kan? Sesuai urutan 2 baru 10. Jadi option menu ini tidak sesuai urutan kapan pertama kali dia dituliskan. Jadi misalnya kan ini dituliskan pertama kali, ini yang kedua kali. Tapi urutan munculnya sesuai dengan urutan order in kategori. Nah, kelihatan jelas ya. 2 berarti ini duluan. Setting 10 berarti setelah angka 2 order. Oke, kalau gitu saya buat satu saja. 1, 2. Kemudian mungkin bisa ditambahkan lagi item ID. ID-nya misalnya satu lagi ada action info misalnya ya. Info. Kemudian title info. Kemudian ordering kategori 3. Sampai di sini kita sudah membuat 3 option menu. Sorry, bukan 3 option menu, tapi 3 item pada option menu. 3 item pada option menu. Semuanya ini adalah dibilang sebagai sebutan option menu. Ada order, setting, sama info. Oke. Nah, sekarang kita bisa juga membuat icon. Jadi kita bisa buat iconnya di bagian drawable. Di dalam folder drawable ini kita bisa klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih vector asset. Kita pilih vector asset. Kemudian kita bisa memilih icon vektor yang sudah disediakan oleh Android. Jadi klik saja clip art-nya. Clip art-nya diklik seperti ini. Kemudian sedang menunggu loading beberapa icon yang tersedia. Kita bisa cari icon apa yang mau kita munculkan sebagai opsi menu. Order, kira-kira ordernya kayak gimana. Misalnya saya ketik kata kunci order. Kayaknya nggak ada yang pas. Nah, shopping cart misalnya. Oke, mungkin ini. Icon ini mau saya jadikan icon pendamping di title order. Jadi di sini shopping cart-nya saya pilih, kemudian saya klik OK. Mungkin saya beri penjelasan sedikit. Ini adalah warnanya black 24 DP. Biasanya saya hapus saja penamaannya biar lebih mudah dalam pencarian. Tapi kan ini biarkan saja ukurannya 24 kali 24 dp, jangan diubah. Ini biarkan clip art, jangan pilih SVG ya. Kalau sudah langsung saja klik next. Kemudian nanti muncul seperti ini bahwa kita akan nge-create vektor. Kalau vektor, maka tipenya adalah XML. Kalau image, maka tipenya adalah PNG. Jadi ikonnya ada dua, ada versi XML, ada versi PNG. Biasanya kalau XML ini tipenya adalah vektor, ya. Vektor. Jadi kalau mau ukurannya sebesar apapun, nggak pecah. Kalau tipenya PNG, itu ukurannya berbeda-beda, dia akan menyesuaikan dan tidak semua ukuran itu sesuai. Tapi kalau vektor bisa ya. Jadi klik saja finish. Ini udah kita buat satu vektor asset tadi. Kita bisa klik 2 kali. Nah, ini previewnya di Android Studio ya. Kelihatan previewnya. Nah, bisa dilihat ini isinya adalah script. Isinya script. Tapi script ini mengenerate sebuah gambar icon seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, kemudian kita close saja, tutup. Kita akan menambahkan icon ini di samping kiri title. Jadi di sini bisa kita tambahkan. Ini kita buat icon. Banyak nih iconnya. Kita pilih yang icon saja. Iconnya kita tempatkan tadi di drawable slash ini ya. IC itu adalah icon, disingkat IC underscore shopping cart black 24 dp, enter. Oke, ya itu icon. Nah, sekarang bisa saja order ini kita ubah, ya.
kita coba isi dengan show as action. Show as actionnya mau ditempatkan sebagai apa? Apakah menu ini selalu muncul, always, seperti ini, terlihat di sini. Ikonnya kelihatan ya. Itu always, artinya selalu muncul. Atau tipenya adalah jika punya ruangan, if room, jika dia ada tempat. Kalau udah ada tempat, dia masuk ke dalam kategori titik 3. Kalau ada tempat, dia muncul. Kalau dia tidak ada tempat lagi, dia masuk. Nah, itu if room. Kalau saya biasanya gunakan always, kemudian if room. Ya, bisa always, bisa if room. Kemudian yang ini mungkin setting mungkin show as action. Mungkin saya buat if room, ya. Terus yang ini misalnya saya buat show as action-nya never. Show as action-nya never. Ya, tak pernah dimunculkan. Sekarang saya akan coba run dulu. Tapi sebelum run, kita pastikan di activity-nya sudah menerapkan option menu. Ini kan activity-nya masih empty dan belum menerapkan option menu. Cara menerapkan option menunya adalah tinggal ditambahkan on create option menu. Seperti ini, enter. Metode ini digunakan untuk menambahkan option menu tepat di activity ini dengan base layout-nya adalah activity underscore main. Oke. Nah, di dalam on-create option menu ini sebetulnya kita harus tentukan XML mana yang digunakan sebagai menunya. Jadi kita tinggal buat get menu inflator titik inflate. Nama menunya ada di r titik menu underscore main, koma menu. Kemudian baru kita return true ya. Dan ini saya hapus saja. Ini menandakan kita mau inflate, kita mau menambahkan menu underscore main ini ke activity kita. Dengan basisnya adalah layout activity underscore main. Kemudian saya coba run ke device. Ini saya sedang USB debugging ya. Yang kelihatan ini saya sudah selesai USB debugging. Di sini ada device saya. Sudah kedetek ya, tinggal saya run saja. Kemudian saya coba aktifkan screen mirroring ya, saya pakai SRCPY. Saya mau mirror screen saya. Ini adalah screen saya. Oke, ini sudah selesai install dan nge-launch ke handphone. Harusnya dia nge-launch ya. Tunggu saya sebaran lagi. Oh, ini ada terjadi post close. Kita akan lihat errornya apa ya. Kita lihat di bagian locket. Kemudian di bagian error. Di sini harusnya ada kelihatan ya. Errornya ada di mana. Oh, ini tepat di bagian on-create option menu. Nah, ini ada get menu inflator, inflate menu underscore main, menu. Ada error di situ. Oke, di situ ada penjelasan bahwa show as always, show as action if room, dan show as action never itu adalah benar-benar mutually eksklusif. Tidak bisa kita gabungkan. Itu ada pesan kesalahannya. Ya, berarti di bagian menu main, ini kita hapus saja always if room-nya.
Ya, jadi diminta hanya satu saja, nggak bisa dikombinasikan. Saya coba run kembali. Kemudian saya hapus loketnya. Hapus dulu supaya benar-benar muncul pesan yang baru ya, ketika kita masuk ke mode debug. Ini munculnya ini adalah option menunya. Ini tadi kita buat always, ini setting. Coba dibedakan, kenapa ini ada icon, satu enggak. Kalau kita berikan icon, maka dia muncul icon. Ya, title-nya nggak usah. Tapi pas kita klik tahan, tekan tahan di situ, muncul title-nya. Di sini, tekan tahan di sini, tidak muncul title-nya, karena memang title-nya sudah ditampilkan di action bar. Oke. Gimana caranya kalau setting ini mau dibuat icon? Ya, kita harus tambahkan icon. Kita coba lanjut di sini di bagian di bawah title setting, itu kita beri icon. Tapi ikonnya belum ada, berarti kita harus tambahkan dulu ikonnya di drawable. Klik kanan, new, kemudian pilih vector asset. Sama dengan cara yang tadi, kita klik clip art-nya, kemudian mungkin cari icon yang berhubungan dengan labelnya. Mungkin ikonnya adalah setting yang roda gigi ini ya. Kemudian kita klik OK, kemudian mungkin ini kita beri setting. Tadi warnanya kayaknya jelek ya warnanya tadi. Warnanya tadi hitam ya. Kalau mau dibuat putih juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Mungkin kita pakai yang black saja dulu. Di sini black 24 dp. Next, kemudian finish. Kemudian baru bisa kita tambahkan di sini icon. Iconnya adalah add durable IC setting black 24 dp. Nah ini ya icon. Mungkin yang info juga bisa kita buatkan icon. Tambahkan lagi sama caranya. Vector asset juga. Di sini kita buat info. Oke, ini juga kita berikan icon. Iconnya black 24 dp. Info ya. Nah, itu ada semua iconnya. Oke, kemudian saya coba run kembali. Saya terminate dulu karena posisinya sedang terbuka aplikasi di handphone, makanya dia muncul terminate. Nah, ini udah muncul semua. Kita klik tahan, itu muncul title. Ini klik tahan, muncul. Kemudian sisanya di mana? Nah, sisanya ada di more-nya. Oke. Oke, jadi itu sudah muncul. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau action untuk setiap opsi menu. Jadi di sini kita tambahkan on option on option item selected ya, yang ini ya. On option item selected. Metode ini sebetulnya digunakan untuk membuat perintah kalau salah satu menu itu kita klik. Kalau salah satu menu itu kita klik, maka yang terjadi apa ya? Itu coba bisa buat switch. Bisa pakai if, bisa pakai switch case. Di Java itu bisa menggunakan switch case. Jadi mungkin switchnya adalah item titik get menu mungkin titik get item ID ya. Kemudian ada case masing-masing. Kalau yang dipilih adalah r.id.action order, maka return-nya true. Oke. Dan kalau case yang dipilih adalah r.id.action setting, maka return-nya juga true ya. Kalau case yang dipilih adalah r.id.action, nama ID-nya ini ya maksudnya. Nah, action apa tadi? Info ya. Info. Maka return true. Default, kalau bukan ketiga-tiganya,
maka apa defaultnya? Nah, biarkan saja kosong defaultnya ya. Nah, sekarang ini sudah kita buatkan masing-masing. Sekarang yang kita mau lakukan apa? Misalnya untuk yang order, kita berikan pesan toast. Toast, pesannya apa? Order, menu order, misalnya ditekan. Menu order ditekan, kita beri pesan toast. Kita coba run lagi ke device, kita akan lihat hasilnya. Kalau kita klik action order, yaitu klik icon yang tulisannya order, maka dia akan muncul pesan toast. Isi pesannya adalah menu order ditekan. Ini ya, saya klik. Nah, itu muncul menu order ditekan. Oke. Kita bisa menggunakan yang lain. Misalnya kalau yang setting nggak mau pakai toast, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menggunakan alat builder dialog. Jadi kita buat alat dialog, titik builder. Masih ingat ya cara membuat alat dialog builder? Sama dengan new, alat builder dialog, konteksnya apa? Konteks dalam main activity.theme. Kemudian builder, set title, title-nya adalah misalnya setting. Kemudian builder, titik set message, misalnya menu setting sudah ditekan. Apakah misalnya begini aja ya. Kemudian builder titik set positive button, nama buttonnya misalnya apa? Ya sama tidak misalnya. New on click, O-nya besar. Enter. Kalau positif button ditekan, maka muncul apa? Misalnya menu setting sudah ditekan. Apakah ingin menampilkan pesan? Toast. Ya. Di sini kalau tekan ya, maka munculkan pesan toast. Toast. Ini saya minimize dulu, biar kelihatan. Setting atau menu setting ditekan. Menu setting telah ditekan. Terus kita bisa buat satu lagi untuk set negative button. Negative button ini misalnya tidak. Kalau kita tekan tidak, maka kita buat on click listener-nya lagi. Nah, on click-nya bisa juga kita buat tidak terjadi apa-apa, berarti dialog titik dismiss. Dialog ini ya, dialog titik dismiss. Kemudian kita bisa buat alert dialog spasi dialog atau spasi alert dialog. Bisa juga kita buat dialog sama dengan builder titik create, kemudian dialog titik show ya. Kemudian kita coba run, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, nah ini dia ya. Tadi kita klik order, nah sekarang kita klik yang setting, muncul yang namanya alert dialog. Nah, kalau tekan tidak terjadi apa-apa ya. Kalau kita klik ya, maka muncul pesan toast, menu setting telah ditekan. Oke. Kita bisa menggunakan lain selain penggunaan toast, penggunaan alat builder dialog, kita bisa menggunakan intent juga di sini. Misalnya ini kita mau buat intent, tapi intentnya harus punya activity yang kedua. Contoh, kalian ya kita buat activity, buat activity tinggal di bagian package ke kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih activity, kemudian pilih empty activity. Nah, di bagian empty activity mungkin kita bisa beri namanya apa ya, info activity ya. Info activity seperti ini. Launchernya jangan dicentang ya, jangan dicentang. Kemudian finish. Nah ini kita sudah buat dua activity.
activity info. Kita bisa mengatur dulu di bagian ini, kelihatannya di activity info. Nah, activity info mungkin kita bisa beri apa ya? Beri desain dulu. Teks. Teksnya kita buat misalnya match parent per content. Yang ini kita bisa hapus dulu, layoutnya jangan pakai constraint, pakai yang relatif aja, relatif layout. Oke, kemudian yang di sini kita bisa beri teks, teksnya adalah ini adalah menu info, ini adalah menu info. Ini adalah menu info, cukup satu saja, ini adalah menu info. Kita bisa lihat dulu desainnya seperti ini. Ini kalau mau dibuat tengah ya tinggal dibuat saja, gravity center. Center horizontal sama center vertikal. Kalau nggak mau center saja, tapi ini kita buat match parent. Nah, seperti ini ya, tengah-tengah dia. Center. Oke. Kalau mau besarin tulisan, tinggal kita tambahkan size. Text size-nya mungkin dibuat 48 SP. Kalau nggak mau 48, mungkin 21 juga cukup sudah. 21 SP. Nah, oke, ini hanya sederhana saja. Kemudian di bagian main activity, kita bisa melakukan intent. Pasti ingat cara menggunakan intent? Intent, pasti intent, sama dengan new intent. Mau pindah dari mana ke mana? Dari main activity, titik this, pindah ke info activity, titik class. Kita mau pindah halaman, pindah activity. Kemudian cara pindahnya tinggal start activity intent. Oke. Kemudian kita tinggal stop dulu ke device, harusnya berpindah activity-nya ketika kita menekan menu info. Oke, ini ya. Ini saya klik. Kemudian saya klik info. Nah, dia intent. Intent ke halaman info. Ini adalah info. Tekan back sekali, kembali. Tekan lagi info. Ya, intent. Pindah activity. Back sekali. Kemudian ini klik. Pastikan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Semuanya. Sesuai ya. Info. Oke. Nah, mungkin cukup materi hari ini ya. Bisa menggambarkan bagaimana cara penggunaan option menu dan juga bagaimana membuat action setiap opsi yang diselect. Opsi menu yang diselect itu ada 3, di sini ada order, setting, sama info. Dan masing-masingnya punya peranan tersendiri. Misalnya yang ini untuk menampilkan pesan tos, kemudian yang ini menampilkan builder dialog, dan ada pilihan ya tidak. Ya. Kalau ya, maka apa? Kalau tidak, maka yang dilakukan apa? Kemudian untuk yang info, ini saya contohkan bagaimana cara menggunakan intent. Intentnya nanti bisa pakai put extra. Ini saya contohin yang tidak pakai put extra.